Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholawat merupakan salah satu dzikir yang dibaca untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memuji Rasulullah. Membaca sholawat Nabi memiliki banyak keutamaan, apalagi jika rutin bersholawat akan dimudahkan dan dilancarkan urusan serta dikabulkan keinginannya. Karena Allah menyukai hamba yang senantiasa rajin berselawat, dan Allah menyukai hamba yang senantiasa selalu memohon kepadanya. Inilah kisah si miskin yang terbebas dari hutang karena ikhlas rajin bersolawat. Kisah ini diambil dari pidato Syekh Husnah Syarif, salah seorang ulama besar di Mesir. Sebuah kisah tentang seseorang yang terbelit hutang piutang dan hidup dalam tumpukan hutang di tengah kubangan kemiskinan. Seorang lelaki yang dulunya kaya raya lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang besar. Setiap hari rumahnya penuh orang yang menagih hutang. Hingga pada suatu hari si miskin ini pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Sudah bukan cerita baru, kedatangannya untuk meminjam uang pula. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawab si miskin. Pada akhirnya si miskin pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang yang setiap hari datang menagih hutang. Dan dari 500 dinar yang ia peroleh, itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk ekonomi, hingga tempo pembayaran hutangnya pun telah tiba. Saudagar itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak punya apa-apa." Saudagar merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya kepada si miskin, "Mengapa Anda tidak membayar hutang?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuhan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia melunasi hutang. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyauti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin, apa jaminanmu bakal kembali besok? Sementara aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki miskin itu pun terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. Lalu ia menjawab, "Rasulullah jamin aku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga esok harinya. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku." Begitu jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah menjadi
jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat. Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah. Rasulullah memanggil si miskin itu, "Hai bulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruh ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan 2 bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa 2 bukti ini wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan kepadanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya." Seketika si miskin terbangun dan pada pagi harinya ia pergi menuju ke rumah ulama fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. "Wahai tuan ulama, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang piutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan?" Si miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Dan di malam terakhir Anda telah ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca." Rasulullah mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima oleh Rasulullah. Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita gembira solawatnya telah diterima Rasulullah. Ulama tersebut memberinya uang 500 dinar untuk melunasi hutang si miskin, dan sang ulama memberinya lagi 2.500 dinar untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah ia rindu ingin melihat dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku bermimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya bermimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata padaku jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutang Anda lunas." Subhanallah, kisah ini adalah bukti betapa Rasulullah telah memperhatikan urusan umatnya. Sholawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan bahkan bencana. Dari kisah ini kita bisa memetik hikmah bahwa meskipun kita sering melakukan kesalahan dan berbuat dosa, jangan sampai kita meninggalkan sholawat kepada Nabi, karena kelak tiada syafaat yang diperoleh kecuali syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat yang diakui dan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.